warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Gina Chania masih di GR Lambar TV. Tentunya yang menyajikan berita terkini, aktual, nyata, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. GR Lambar TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, Kabupaten Lampung Barat. Sekolah kopi yang berada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang dahulunya sepi, namun kini mulai ramai dikarenakan dengan adanya didirikan sekolah kopi, ialah untuk mendidik pemula-pemula yang akan diperkenalkan tentang perkopian. Namun kini sekolah kopi dibuka untuk wisata. Maka dengan itu, kini wisata sekolah kopi menjadi ramai. Ikuti berita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Yuda Setiawan, jabatan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Mas Gunawan yang hari ini diskusi dengan saya terkait dengan pengelolaan sekolah kopi. Dapat kami sampaikan bahwa seiring dengan waktu, alhamdulillah sekarang sekolah kopi bukan hanya tempat belajar bagaimana merawat pohon kopi, tetapi juga sudah menjadi tempat wisata dan tempat untuk berkumpul, untuk berdiskusi oleh semua kalangan yang menempatkan sebagai sekolah kopi menjadi tempat wisata. Nah, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kopi, dapat kami sampaikan bahwa saat ini alhamdulillah seiring dengan waktu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berbenah untuk menambah fasilitas sarana yang ada di sekolah kopi sehingga masyarakat yang berkunjung ke sana akan menjadi nyaman, kemudian akan menjadi lebih leluasa karena adanya penambahan fasilitas. Yang pertama adalah aula sekolah kopi yang emang itu sudah lama, kemudian kedai kopi itu emang sudah lama berdiri, kemudian ada guest house atau penginapan, kemudian ada pendopo, dan fasilitas yang sudah ditambah adalah MCK sudah ada, kemudian musola, kemudian ada juga tempat unit penggilingan kopi, dan ini ke depan kita harapkan dapat menjadi salah satu sumber PAD. Nah, kemudian terkait dengan retribusi yang ada di sekolah kopi, dapat kami sampaikan bahwa itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi untuk biaya masuk dikenakan distribusi, yaitu untuk orang dewasa adalah 3.000, kemudian untuk anak-anak 1.500. Kemudian retribusi untuk motor itu adalah 2.000, kemudian untuk penginapan maksud kami untuk mobil adalah 5.000, kemudian untuk bus adalah 15.000. Jadi ketika ada salah seorang pengunjung yang masuk ke situ dengan mengendarai motor, ya maka itu akan dikenakan biaya 5.000. Artinya 5.000 itu inciannya adalah retribusi untuk motor, kemudian retribusi untuk orangnya 3.000. Kemudian di samping itu kita juga kenakan retribusi untuk pedagang. Pedagang itu ada pedagang yang emang fasilitasnya sudah disiapkan oleh Pemda, yaitu kedai sekolah kopi. Kemudian ada juga pedagang UKM. Nah, terhadap pedagang UKM ini kita perlakukan khusus. Artinya sampai hari ini Pemda belum memberikan fasilitas berupa tempat untuk mereka, tetapi Pemda dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan baru bisa menyiapkan lokasi atau lahan untuk berdagang, sehingga ketika ada pedagang yang masuk, ya mereka harus membuat tempat sendiri
kemudian mereka harus menjaga kebersihannya, kemudian mereka harus membiayai sendiri. Dalam hal ini ketika mereka menggunakan alat listrik, ya listrik menjadi tanggung jawab mereka. Adapun biaya yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memenuhi nilai tersebut adalah satu lapak itu atau satu pedagang itu dikenakan 5.000 per hari. Nah, 5.000 per hari itu hanya sewa tempat dalam artian tanahnya. Nah, kemudian terhadap kebersihan, kemudian terhadap listrik yang mereka gunakan, itu tentunya akan di luar dari restribusi yang ada. Karena listrik yang disiapkan oleh pemerintah itu hanya untuk gedung, kemudian penerangan jalan ketika kita masuk sekolah kopi. Nah, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kemudian pada rekan-rekan UMKM yang sudah berkontribusi untuk menyumbang PAD Kabupaten Lampung Barat. Nah, kemudian terhadap pedagang-pedagang yang ketika mereka berjualan pada saat-saat tertentu, artinya mereka datang pagi, kemudian pulang sore, tidak menempati area itu, nah tentunya nantinya akan kita atur tersendiri sehingga keberadaan pedagang di situ yang sudah menyewa tempat akan menjadi nyaman. Nah, tentunya kita juga saat ini belum bisa memenuhi semua pedagang yang akan masuk karena tempatnya terbatas. Kita harus menjaga tetap bagaimana keberadaan sekolah kopi itu semakin eksis, kemudian tetap terjaga seperti tujuan semula bahwa di situ ya menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat, baik mulai dari menanam kopi sampai dengan ya mengolah hasil dari produk-produk sekolah kopi. Dan itu menjadi harapan dan tujuan utama dari sekolah kopi yang disampaikan oleh Bapak Haji Parosil Mafsul selaku inisiator berdirinya sekolah kopi, bahwa sekolah kopi adalah tempat belajar bagaimana petani Lampung Barat yang akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saya kira itu pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi GR Lambar TV, Gunawan melaporkan dari Lampung Barat. Berita dari kami, saya Gina Chania beserta kru GR Lambar TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, and share.